warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi belajar BTAKI bersama Bu Nur. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang, kita simak yuk. Apakah ada yang masih ingat apa itu mad? Ya, secara bahasa, mad diartikan sebagai tambahan. Sedangkan menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Jadi singkatnya, mad bisa diartikan sebagai panjang ya. Nah, dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia, ciri-ciri bacaan yang dibaca panjang 2 harokat itu terdapat dalam 7 tanda. Apa sajakah itu? Ini dia. Yang pertama, coba lihat kotak yang berwarna pink. Di situ terdapat simbol fathah bertemu dengan alif. Jadi ciri pertama adalah ketika fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Yang kedua, bisa dilihat pada kotak yang berwarna ungu. Di sana tertulis simbol fathah berdiri. Nah, jadi ketika ada fathah berdiri di dalam Al-Quran, maka dibacanya 2 harokat ya. Yang ketiga, terdapat pada kotak berwarna biru muda. Di sana tertulis simbol fathah bertemu dengan huruf seperti ya. Huruf itu dinamakan alif maqsurah atau alif bengkok. Nah, ketika ditemukan dalam Al-Quran, maka dibacanya 2 harokat juga ya. Lalu yang keempat, pada kotak berwarna toska, di sana terdapat simbol kasroh bertemu dengan ya sukun atau mati. Maka ketika ada dalam Al-Quran, dibaca pula 2 harokat ya. Yang kelima, pada kotak berwarna hijau, di sana terdapat simbol kasroh berdiri, sehingga ketika ada dalam Al-Quran dibaca pula 2 harokat ya. Lalu yang keenam, terdapat pada kotak berwarna kuning, ada simbol domah bertemu dengan waw sukun atau mati, sehingga ketika di Al-Quran dibaca panjang 2 harokat juga. Dan terakhir, pada kotak berwarna merah, di sana terdapat simbol domah terbalik. Artinya, ketika terdapat di Al-Quran, maka dibaca juga 2 harokat ya. Kemudian, untuk cara pengucapannya terdiri dari 2 cara. Nah, untuk 2 harokat ini berarti sama dengan 2 huruf, sama dengan 2 ketuk. Artinya sama seperti ketika anak-anak mengucapkan 2 huruf hijaiyah dan ketika membacanya dalam 2 ketukan jari. Nah, caranya itu adalah yang pertama, bisa dengan cara diketuk 2 kali, yaitu membaca huruf madnya selama 2 ketukan. Ketukan jari ya. 1, 2, 1, 2. Lalu yang kedua, bisa dengan mengayunkan suara. Cukup diayun 1 kali saja. Diayun aja, tidak boleh terlalu panjang ya. Ini dia contohnya. Dimulai dengan contoh fathah bertemu alif, fathah berdiri, fathah bertemu alif bengkok, lalu kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, domah bertemu waw sukun, dan domah terbalik. Yuk kita mulai. Fa'ahyakum. Ulang. Fa'ahyakum. Yang kedua, zalika. Zalika. Yang ketiga, al-ashqa. Al-ashqa. Yang keempat, yahdi. Yahdi. Yang kelima, liqaumihi. Liqaumihi. Yang keenam, yu'minuna. Yu'minuna. Dan yang ketujuh, haulahu. Haulahu. Seperti itu ya.
Selanjutnya, mari kita latihan kembali. Baris pertama. Kullama ruziqu minha. Kullama ruziqu minha. Baris kedua. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Baris ketiga. Wa yahdi bihi katsira. Wa yahdi bihi katsira. Kolom kedua, baris pertama. Nazzalahu ala qalbika. Nazzalahu ala qalbika. Baris kedua, kolom kedua. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Baris terakhir. Wa utu bihi mutasyabiha. Wa utu bihi mutasyabiha. Bisa latihan lagi ya di rumah. Baik, untuk tantangan hari ini, silakan anak-anak buka juz amma Quran surat Al-Lail, tandai huruf yang dibaca panjang 2 harokat pada surat tersebut dengan cara menggarisbawahinya ya. Boleh langsung dikerjakan pada lembar kerja yang Bu Nur bagikan di Google Classroom, atau boleh dengan menyalin kembali di buku tulis ya. Oke, lalu setelah selesai fotokan dan kirim kembali ke GCR. Bu Nur tunggu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Itulah dia materi pada pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan ya.